Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, bapak-bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini insyaallah taala kita lanjutkan pelajaran kita bersama dari kitab Syarhus Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi dan disyarah oleh Syekhuna Abdul Razak. Dan tentunya juga saya juga mengambil fawaid dari syuruhat ahli ilmu yang lain, para ulama yang lain, seperti ya juga ada syarah-syarah yang lain dari kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang biografi Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi atau yang dikenal dengan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kulit kitab ini disebutkan lahir 209 Hijriyah dan wafat 279 Hijriyah ya. Tapi ada yang menyebutkan beliau lahir 210 Hijriyah, wafat 279 Hijriyah. Berarti berapa umurnya? 210 ya, 279 kurangi 210, 69, berarti bukan 75 ya. 279 kurangi 209 berarti umurnya 279 kurangi 9, 70 tahun. Jadi 70-an tahun umur beliau rahimahullahu ta'ala. Dan beliau di antara murid Al-Imam Al-Bukhari yang luar biasa, sehingga banyak soalan-soalan, pertanyaan-pertanyaan Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi kepada Al-Imam Al-Bukhari yang menyingkap kelebihan Al-Imam Al-Bukhari, ilmu beliau. Banyak yang terpedam kiranya ilmunya Imam Al-Bukhari, tetapi dengan murid beliau Al-Imam At-Tirmidzi ini terungkaplah kelebihan-kelebihan Al-Imam Al-Bukhari tersebut. Dan Al-Imam Al-Bukhari, kitab sahihnya sungguh sangat menakjubkan. Menakjubkan yang Sahih Al-Bukhari bukan dari sisi tengok hadisnya, matannya, tidak itu saja, tapi dari sisi sanadnya, bahkan juga fikih. Al-Imam Al-Bukhari itu akan tampak kelebihannya pada abwabnya, pada bab-bab dalam kitab Sahih Al-Bukhari tersebut. Jadi Al-Imam Al-Bukhari sahihnya tersebut sungguh sangat luar biasa, banyaknya para ulama mensyarah ya. Dan
Masya Allah, perhatian para ulama terhadap Sahih Bukhari luar biasa. Karena setiap kali dibaca ada fawaid baru. Sehingga kitab yang banyak syarahnya setelah Al-Quran, tafsirnya adalah kitab syarah Sahih Al-Bukhari. Dan itu sungguh sangat luar biasa. Di antara ya, yang menunjukkan kebesaran Al-Imam Al-Bukhari adalah kebesaran muridnya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Jadi orang kalau punya murid hebat, nampak kehebatan gurunya. Kehebatan guru dia. Tampaknya kehebatan Imam Al-Bukhari dengan lahirnya murid beliau ini juga makin tampak hebatnya. Ya, ada orang yang hebat dengan karya ilmiahnya tampak, dan ada seorang guru yang hebat tampak dari sisi karya, dari sisi muridnya yang telah diterbiahnya. Dan Al-Imam Al-Bukhari punya kedua-duanya, punya karya ilmiah dan punya juga murid yang hebat. Luar biasa. Baik. Kita sekarang masuk ke pembahasan yang sebenarnya sungguh kita butuhkan. Apa itu? Pembahasan inti kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah dari dulu mencontoh kalamullah. Al-Quran Al-Karim di awal surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian juga dengan rasailnya Nabi, surat-surat Nabi SAW ketika berdakwah kepada para raja, maka Nabi mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan para ulama dari zaman ke zaman senantiasa memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk agar Allah SWT memberikan taufik, memberikan keberkahan, memberikan petunjuknya, pertolongannya dalam penulisan-penulisan kitabnya. Maka kata para ahli ilmu, dianjurkan pula kita untuk memulai surat kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sekarang tak ada zaman surat lagi Ustaz, zaman Pak Pos dah lewat itu, zaman WhatsApp lagi. Makanya mulailah surat kita kepada anak kita, nasihat kita kepada anak kita melalui rasail di WhatsApp tersebut, pesan-pesan WhatsApp tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memulai Bismillah itu dalam banyak keadaan, tapi tidak semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim menulis surat, ada juga menulis buku, kitab. Ada juga yang di awal membaca surah, setelah berta'awudz membaca surat Al-Quran di awal surah. Kalau pertengahannya ta'awudz. Namun ada lagi yang bukan Bismillah. Mulai makan, cukup dengan Bismillah saja. Keluar rumah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la ilaha illa billahil aliyyil. Nanti masuk masjid apa lagi? Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Keluar masjid juga demikian, masuk rumah juga demikian Bismillahi wala janah. Dan seterusnya. Demikian juga ketika seorang menjima istrinya Bismillahi Allahumma jannibna jannibish syaitan ma razaqtana, dan seterusnya. Dikala pagi seseorang membaca zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan tidak semuanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, kitab ini banyak bab yang ada dalam kitab ini. 400-an hadis lebih dalam kitab Al-Imam At-Tirmidzi ini. Sini disebutkan ya, hadis-hadisnya itu 400-an lebih nanti. Kemudian ada bab ya, 56 bab disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan kita masuk bab yang pertama. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab dalam menjelaskan tentang sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalam rangka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting sekali. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya ada ungkapan indah Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala terkait tentang hal ini. Al-Imam At-Tirmidzi memulai kitabnya ini dengan bab tentang fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri-ciri beliau, mulai dari rambutnya nanti, dan diakhiri oleh Al-Imam At-Tirmidzi babu ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab
tentang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Man ra'ani fil manam." Barang siapa yang melihatku dalam tidur, faqad ra'ani, maka sungguh dia berarti telah melihatku. Faqad ra'ani, jelas sungguh dia telah melihatku. Apa sebab? Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan dia tidak mampu menyerupaiku. Tapi kadang ada orang yang bermimpi, dia kata, saya dah berjumpa Nabi. Tapi sayang, ciri-ciri fisiknya tidak seperti fisik yang disebutkan dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sahih tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu kekeliruan. Itu merupakan talbis iblis, tipu daya iblis yang telah menipunya. Dia kira dia berjumpa dengan Nabi, tapi tidak pernah belajar bagaimana ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menyelamatkan itulah kita apa? Kita belajar secara serius bagaimana fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sisi-sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau dia cinta, gimana kira-kira? Masya Allah, dia tentu pengen melihat fisik orang yang dia cintai. Dia pengen lihat. Ada orang yang kenalnya di mana? Di WA saja. Masya Allah, masnya baik kali. Bapaknya elok betul. Saya berjumpa dengan beliau. Mau lihat langsung fisiknya. Makanya orang-orang yang mencintai Nabi SAW, beriman dengan syariatnya Nabi, mempelajari sunnah Nabi, tentu mereka ingin sekali mengenal, bahkan melihat fisiknya Nabi. Dan sejatinya fisik Nabi takkan pernah bisa kita lihat di dunia ini secara terjaga atau terbangun seperti ini, kecuali di hari akhirat kelak. Dan kita akan berjumpa dan Nabi menunggu kita di telaganya. Allahu Akbar. Namun dalam mimpi kita bisa. Itu guna kita mempelajari. Nanti kalau, Masya Allah, Alhamdulillah, bahkan saya pernah mendengarkan video ada salah seorang ummahat ya di Mesir, dia Masya Allah sering berjumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya kepada salah seorang syekh, dia hampir setiap malam bermimpi dengan Nabi SAW dengan ciri-ciri fisik yang ada. Akhirnya syekh itu menangis. Allahu Akbar. Itu karunia Allah SWT untuk dirinya. Jadi kita bisa berjumpa. Kerinduan kita memuncak dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Mungkin kita dapat rezeki itu. Ya. Namun tidak pula mesti ada amalan khusus. Tidak ada pula amalan khusus untuk berjumpa Nabi. Bukan pula seperti itu. Baik. Dan di sini pula nanti kita akan mendapatkan fawaid bahwa ada orang-orang yang mengklaim bisa berjumpa dengan Nabi secara yaqadhah, secara bangun nih. Jadi ada saja. Ada orang yang berkeyakinan dia bisa jumpa Nabi. Bahkan ketika nanti baca salawat, dengan salawat sesungguhnya tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebaik-baik salawat, fa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat paling panjang diajarkan Nabi adalah seperti salawat yang kita baca dalam at-tahiyyah. Tahiyat akhir. Itu dia. Sudah ada. Tapi ada lagi salawat yang dibuat. Kadang ada keyakinan nanti kalau baca selawat ni Nabi datang. Sampai ada tuan gurunya, nanti berdiri dia. Oh, Nabi datang katanya. La ilaha illallah. Katanya dia kalau ada lagi yang saya lihat di video itu. Ketika dia pergi ke Madinah, katanya Nabi itu menyambut cucunya dari Indonesia. Karena dia seorang ustaz, seorang kiai, seorang tuan guru. Nyambut cucunya datang dari Indonesia. Akhirnya dia bisa berjumpa dengan Nabi. Kalau begitu dia bisa disebut dengan sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi biasanya rahimahullah atau radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Maka disinilah tidak betul dan tidak tepat.
tepatnya keyakinan yang seperti ini. Kalau memang bisa setelah Nabi SAW wafat bisa berjumpa lagi, orang yang paling layak berjumpa setelah peninggalan Nabi, setelah Nabi wafat adalah para sahabat. Bahkan ketika terjadi sesuatu yang genting, sesuatu yang sangat sulit dalam kehidupan para sahabat, dalam perjuangan-perjuangan mereka, dalam peperangan misalkan, bahkan dalam perselisihan antara satu sahabat dengan sahabat lain, dalam perang Jamal, dalam perang Siffin dan yang lain-lainnya, tentulah mereka para sahabat lebih butuh berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada riwayat yang menunjukkan demikian, karena tidak mungkin lagi orang yang sudah wafat kembali lagi ke alam yang bernama dunia fana ini. Baik. Maka untuk itu ikhwati fillah, barakallahu fikum, penting kita belajar ini. Bahkan ada juga kalau cinta sudah berlebihan, bahaya sekali. Makanya ada pepatah orang tua-tua apa-apa. Dek katuju hilang patui. Katuju artinya dia senang, dia cinta, itu tidak patut jadi patut. Saking cintanya seseorang mengagumkan yang diikutinya, ini syekh ini adalah orang yang paling mirip dengan Nabi. Padahal kalau manakala kita baca riwayat-riwayat yang ada, enggak. Bagaimana ciri fisik Nabi? Enggak mirip. Tapi kena fanatik. Itu bahaya. Jadi kita, agama ini, kita mesti ittiba', jauhi taklid. Apalagi ta'assub. Asal dalam agama ittiba', memahami, mengikuti satu pendapat dan mengetahui dari mana sumber dalilnya. Itu namanya ittiba', ada dalilnya. Agama ini masail dan dalail. Ini perkara hukumnya, ini dalil-dalilnya. Dengan taklid. Taklid itu mengikuti satu pendapat dan kita mengikuti satu pendapat dan tahu sisi pendalilannya. Boleh bab ini dalam rangka talabul ilmi, kan tak semuanya mesti kita ketahui juga, tapi tidak boleh fanatik kecuali kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh taklid kecuali kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga apabila bertentangan pendapat yang kita ikuti itu secara dalil, artinya dalil nisariyah, nasnya jelas, Al-Quran dan hadisnya nyata, maka wajib untuk meninggalkan pendapat itu dan tidak boleh meyakini bahwa yang diikuti itu maksum, selamat dari kesalahan. Makanya kalau ta'assub adalah lebih parah dari taklid. Apa itu ta'assub? Ta'assub adalah mengikuti pendapat seorang alim, seorang syekh, imam, kiai, buya, tuan guru. Tapi manakala datang, ini hadis, ternyata bertentangan. Lalu dia mengatakan, saya pokoknya kalau bukan tuan guru si fulan ibn Allan, enggak saya terima. Itu namanya ta'assub. Loyalitas, kebencian dan kecintaan al-wala' wal bara'nya sudah dia nisbatkan kepada yang diikutinya. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Qala al-Hafidh Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Sawrah At-Tirmidzi. Boleh dibaca At-Tirmidzi, Turmudi. Ya. Kemarin sudah kita sebutkan. Haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik ibn Anas an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik. Di sini kadang ada orang yang mengatakan bahwa dalam riwayat seperti ini ada Malik bin Anas dan ada Anas bin Malik. Malik bin Anas itu tak ada hubungan dengan Anas bin Malik. Tak jumpa, bukan ayahnya. Ya, kemarin sempat sempat ebo juga. Katanya Malik bin Anas, itu keturunan Anas bin Malik. Enggak. Orang tua Anas bin Malik, orang tuanya Anas bin Malik tidak. Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Hadis ini adalah hadis dari Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Nanti riwayat-riwayat tentang kepribadian Nabi, tentang rumah tangga Nabi, tentang kita perlu, artinya kita dapat mengenal banyak dekat tentang Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini. Ya. Jadi Pak, bismillah.
Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah orang yang beruntung. Kerana beliau ini adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Beliau dapat bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah you. Masya-Allah. Jadi dulu Pak, ibunya Anas bin Malik. Siapa nama ibu Anas bin Malik? Rumaisah Ummu Sulaim. Ya. Beliau awalnya menikah dengan seorang yang kafir. Sebelum dia dapat hidayah, dia juga seorang kafirah. Nah, akhirnya pisah. Dia dakwakan suami dia, tapi tak mau dia. Karena cahaya Islam telah datang ke kota Yathrib ketika itu. Bergantilah Yathrib menjadi negeri Islam. Akhirnya di kemudian hari ganti nama dengan Madinah Al-Munawwarah. Dan Ummu Sulaim ini, ibunya Anas bin Malik ini adalah seorang orang pertama di antara orang-orang awal masuk Islam, ya. Di sana. Masya Allah. Di Madinah Al-Munawwarah. Jadi ibu Anas bin Malik ini mendakwahi suaminya, tak mau suaminya masuk Islam. Akhirnya pisah, ditinggalkannya negeri Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya nanti dia menikah dengan Abu Talha. Terkait tentang Anas bin Malik, bagaimana bisa belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, ke Yathrib ketika itu namanya. Orang-orang pada gembira menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kadang menceritakan, suatu kami kala itu, ya, tengok Nabi, kabarnya Nabi mau datang. Kami keluar mau menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kami ketika itu kecewa, ternyata Nabi belum jadi datang pada hari itu. Wah, senang dia. Jadi ada riwayat, ada dua pendapat yang menyebutkan tentang berapa usia Anas bin Malik ketika itu. Ada yang mengatakan usianya sebelum usia balik, sekitar 10 tahun. Tapi ada yang menyebutkan usianya sudah usia balik. Terjadi perbincangan dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun yang masyhur kita dengar usia anak-anaknya itu, ya. Tapi ada juga di kalangan ahli hadis yang menyebutkan itu usianya sudah usia balik. Bukan di sini perbincangan kita. Namun Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu masih belum dewasa. Maka ingin menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang dia karena keislaman ibunya. Itu bukti bahwa emak dia bisa mendidik dia sehingga anak dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah anak-anak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Nabi. Dan ketika Rasul datang, Masya Allah, bercahaya Yathrib ketika itu. Ya, makanya hari-hari yang selalu dikenang oleh mereka adalah hari-hari pertama kali Nabi datang. Masya Allah, bahagia mereka. Allahu Akbar. Dan ketika ibu Anas bin Malik melihat banyak sahabat dan sahabiat yang memberikan hadiah buat Nabi, memberikan bantuan kepada Nabi. Bahkan di antara mereka ada yang meminjamkan rumahnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senanglah. Akhirnya Ummu Sulaim datang ke Nabi. Dia katakan, curahkan keinginan dia. Saya tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa saya berikan untuk engkau. Tapi saya punya Anas. Masya Allah. Ya, ini Unais. Dia akan membantumu, silakan. Dihadiahkannya anaknya Anas bin Malik ini untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bergembiralah. Nabi pun senang dengan anak ini. Luar biasa. Akhirnya Anas bin Malik dapat belajar lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu mengurus urusan-urusan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Maka nanti pelajaran-pelajaran tentang rumah tangga Nabi banyak diceritakan oleh Anas bin Malik. Ini tentang fisik Nabi. Di sini juga kita dapat mendapatkan satu pelajaran. Pelajaran apa itu?
Dalam hadis itu Pak, hanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Tidak disebutkan talabul madrasah faridatun ala kulli muslim. Belajar di sekolah wajib bagi setiap muslim. Tidak. Cuma sekolah adalah salah satu tempat untuk menimba ilmu dan dididiknya anak-anak. Sekarang banyak yang mengeluhkan pendidikan anak mahal, pondok pesantren. Sekarang gini aja, coba aja buat gedung. Apalagi kalau yang memang dibuat itu gedung pesantren. Dia yang murah itu pondok pesantren, Pak. Dibuat pondok kecil. Nah, itu murah itu. Tapi kalau ada gedung pesantren, tapi namanya kan enggak ada gedung pesantren, enggak ada juga. Namanya tetap pondok pesantren. Itu enggak bisa bangunan dikit itu. Ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan puluhan miliar. Kalau udah seperti itu ya wajar, mahal. Jadi kalau mau nyari yang murah berarti cari yang pondok pesantren gitu ya. Maksud saya itu pondok pesantren juga, udah resmi di negara kita. Pondok itu ada pondok buah. Tengok bangunannya, papan gitu aja dibuat terpal, bahkan itu namanya pondok buah. Makanya selalu saya bilang, tamat pondok itu buat pondok itu nggak payah. Yang payah itu buat gedung pesantren. Pondok itu buat bangun 4 kali 6 meter, itu namanya pondok. Suruh orang menghafal Quran, itu namanya tahfiz. Kasih merek pondok tahfiz. Selesai itu. Seiring berjalan waktu, in tansurullah yansurukum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Makanya tidak mampu kita mondok satu tempat, ya udah cari di mana yang mampu saja. Atau tidak mampu juga masjid nih, Masjid Ubay bin Ka'ab nih, bisa belajar di sini. Ada belajar bahasa Arab saya tengok, ya. Ada belajar Al-Quran tahsin, ada belajar di sini, ini majelis ilmu nih. Ya. Bahkan ini anak saya nih, itu Mama Al-Fatih, calon ustadz. Ini adiknya. Sengaja nggak saya ke pondok, Pak. Sengaja. Kemana-mana. Ini 2 malam kemarin kami ke Sukaraja, namanya daerah Ekstran di Kuansing sana. Dia supirnya. Tadi malam ke F4 itu. Sampai dari daerah sana ya. Itu dia, nggak pulang-pulang kampung. Jadi saya bawa sengaja anak saya. Karena bukan pondok pesantrennya yang wajib, belajarnya itu, menuntut ilmu. Jadi kalau tidak dapat kita titipkan seorang ustadz, hebat itu. Tolong anak saya ini ustadz, tolong bantu ustadz, tolong dididik dia. Hebat juga kalau ustadznya mau. Kalau enggak cari cara. Kalau enggak bahaya nanti. Baik, ini faedahnya. Akhirnya Anas bin Malik mendapatkan belajar bersama Nabi. Dan belajar terbaik adalah mulazamah. Apa itu mulazamah? Musahabah. Bergaul dengan guru tersebut. Sekarang model mulazamah itu saya tengok ada model mulazamah dari kitab ke kitab. Baguslah. Apa itu model mulazamah? Belajar dari kulit kitab sebelah kanan sampai khatam kulit kitab sebelah kiri. Itu mulazamah dari kitab ke kitab. Ada marhalah-marhalahnya juga, tapi mulazamah terbaik adalah langsung juga mulazamah dengan guru tersebut. Langsung mulazamah dengan guru tersebut, dengan syekhnya, nampak tatbikul ilmi tersebut, penerapan ilmunya bagaimana. Kalau kerbau kecil tidak bergaul dengan kerbau besar, dia tidak bisa bagaimana menempuh badan yang berat dan besar. Makanya Anas bin Malik mendapatkan mulazamah. Ini belajar terbaik bagaimana gurunya. Saya sering mengatakan bahwa terbaik itu bukan hanya bisa mengajarkan murid pandai murid bisa punya pedang, tapi murid bisa memainkan pedang. Bagaimana murid bisa memainkan pedang? Dia tahu kapan pedang ini masuk sarung dan kapan dicabut dari sarungnya, dan itu dalam praktek nyata kehidupan. Itu luar biasa. Taib. Bahkan hakikat di antara hakikat pendidikan adalah at-ta'dib, penanaman nilai adab. Itu didapatkan dari keseharian dan keteladanan itu. Ruhiyah itu dapatkan di sana. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini. Akhbarana Abu Raja' Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Rabi'ah bin Abi
Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala annahu sami'ahu yaqul, sesungguhnya beliau beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasiri wala bil abyadil amhaq wala bil adami wala bil ja'dil qata'ta wala bis sabti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanatan فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. طيب ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini riwayat pertama yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi tentang ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawili, tidak terlalu tinggi. Laisa bit-tawilil ba'in, tidak terlalu tinggi. Wala bil qasiri, tidak juga pendek. Cuma ini azan. Kayaknya kita azan dulu. Insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Tafadhal, silakan azan dulu. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bab ini bisa kita pelajari, dan nanti ada beberapa hadis di dalam bab ini. Tidak hanya hadis ini. Dan keterbatasan waktu kita, tentunya tidak semua hadis di sini bisa kita baca sekarang. Ada sekitar 14 hadis nanti disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan ini hadis yang pertama, di mana kata Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah bit-tawilil ba'in. Apa makna tawilil ba'in? Tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Artinya tinggi beliau itu sedang. Ya. Tinggi beliau itu tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak pendek. Maka di sini sebutkan laisa bitawilil ba'in, tidak terlalu tinggi, tapi tidak disebutkan wala bil qasiril ba'in. Namun hanya wala bil qasir, tidak terlalu pendek, bukan demikian disebutkan. Namun hanya disebutkan tidak pendek. Artinya kata para ulama, beliau itu wa kana sallallahu alaihi wasallam ila tuli aqrab minhu ila al-qisar. Sebagaimana ada riwayat yang menyebutkan, riwayat yang lain yang menyebutkan tentang perkara ini. Demikian penjelasan Syekh Abdul Razak dan para ulama yang lainnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi mencolok. Tinggi apa namanya itu? Terlaluan tingginya, ya. Tapi juga tidak pendek, tapi lebih dekat kepada lebih dekat kepada tinggi. Ya, makanya ada orang yang mencintai seorang syekhnya dan berlebih-lebihan mengatakan bahwa syekh ini lebih mirip kepada Nabi. Padahal kalau kita tengok dia agak lebih pendek. Nabi bukan demikian disifati dalam hadis ini. Jadi lebih cenderung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggi, tapi tingginya tidak terlalu tinggi. Laisa bitawilil ba'in, tidak terlalu tinggi. Baik, kemudian wala bil qasir wala bil abyadil amhaq. Itu tentang tingginya, Pak. Tentang tingginya. Sekarang tentang wala bil abyadil amhaq, dan tentang kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dah jelas ya, bahwa tinggi Nabi tidak terlampau tinggi. Tidak terlampau tinggi. Melebihi batas normal, tidak. Ada selesai ini. Dan sekarang masuk kita ke
Kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam wala bil abyadi amhaqa. Apa makna bil abyadi wala bil abyadi amhaqa? Kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah putih murni. Apa maksud tidak putih murni di sini? Putih murni itu tidak ada campur coklat atau tidak campur merah. Pokoknya putih murni begitu saja. Putih apa namanya itu? Ya putih biasa. Putih tanpa ada campuran. Nabi wala bil abyadil amhaqa. Itu maknanya. Nabi tidak putih yang putih polos atau putih yang tidak ada campurannya, tidak. Wala bil adami, dan tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam kulit beliau ini ya tidak pula, ini disebutkan adami, tidak terlalu gelap. Tidak terlalu gelap. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hitam. Makanya kalau ada bapak-bapak jumpa Nabi, nanti rambutnya putih, kulitnya hitam. Tengok dulu tuh. Nanti riwayat rambut Nabi seperti apa? Ini kita baca. Kemudian wala bil ja'dil qatata. Tentang tingginya dah selesai. Tentang kulitnya sudah. Tentang warna kulitnya dah. Sekarang rambutnya. Wala bil ja'dil qatata. Wala bisabti. Apa maknanya? Nabi SAW tidak terlalu, rambutnya tidak terlalu keriting. Dan juga tidak lurus. Kalau dalam bahasa Indonesia dijelaskan oleh para ahli ilmu, itu lebih dekat ya nampaknya ke apa bahasanya ikan. Tapi seperti apa betul detilnya tidak tahu pula kita. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam wala bil ja'dil qatat. Apa ja'dil qatat? Keriting. Keriting dia tuh sudah seperti apa ya? Keriting itu sudah menggumpal-gumpal ya. Jadi bukan ja'dil qatat, itu ja'dil qatat itu. Dan tidak pula lurus. Lurus itu artinya apa bahasa Indonesianya itu? Ya lurus. Lurus. Ada lurusnya lurus kaku atau lurus terurai, enggak. Tapi pertengahan antara itu. Makanya disebutkan ya, itu mungkin Allah taala alam bisawab, lebih ke ikal. Baik. Ba'athahu Allah taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si 40 sanatan. Mengutus Nabi di usia 40-an tahun, 40 tahun. Fa aqama bi Makkah 10 sinin. Sudah jam 8 kurang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah selama, di sini riwayatnya disebutkan 10 tahun. Tapi ada riwayat lain kata Syekh Abdul Razak, dan itu yang masyhur 13 tahun. Wa bil Madinati 10 sinin, di Madinah 10 tahun. Betul nih. Tapi ada yang mengatakan orang Arab itu kadang begitu. Nyebut misalkan seperti hadis arba'in isinya 42, sebut 40. Itu yang global-global saja. Baik. Dan Allah Ta'ala wa tawaffahu Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mewafatkan ala ra'si 60 sanatan, usia kepala 60-an tahun. Detilnya 63 dalam bilangan tahun Qamariyah. Tahun apa namanya? Hijriyah. Ya, tahun Hijriyah. Wa laisa fi ra'si, tidak ada di rambut dia dikala usia 63 tahun itu, wa lihyati, dan jenggotnya 20 sya'ratan bayda, 20 rambut berwarna putih. Makanya nanti kalau jumpa ada orang mimpi, Nabi itu saya jumpa jenggot dia seperti jenggot Pak Helmi katanya, ada putih. Itu tak tepat itu. Tidak tak? Kadang mungkin mimpi dia orang pakai sorban warna putih, jenggot dia putih, kan berwibawa nampaknya. Tak betul. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ini riwayat yang pertama disebutkan di sini tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti
Ada riwayat-riwayatnya juga. Rambut Nabi kadang itu sampai ke sini, apa namanya ini? Syahmah. Ini kalau perempuan menggunakan anting itu sampai ini daun telinga, ini bawahnya. Ini apa namanya ini? Apa bahasa Indonesianya? Cuping namanya ini. Cuping tak semuanya. Ini ya. Terserahlah namanya, pokoknya tempat anting. Sampai sebatas itu. Dan kadang memukul sampai ke pundaknya. Tapi di atas punggungnya, ya. Dan itu batas rambutnya seorang laki-laki, ya. Jadi tentang rambut panjang ini, itu riwayat nantilah, insya Allah. Bukan sekarang ini, karena keterbatasan waktu, kita fokus ke riwayat ini dulu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rambut beliau ini itu tidak keriting, tidak pula terlalu lurus, ya. Kita baca hadis yang kedua dulu. Ini hadis yang kedua nih untuk mendapatkan uraian hadis yang pertama ini juga ada kaitan dengan hadis yang kedua. Jadi hadis yang kedua, haddatsana Humaid ibn Mas'adah al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bit-tawil wala bil-qasir hasan al-jismi wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmar al-lawni masya yatakaffa'u. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu rab'ah. Rab'ah ini berbentuk ideal, sedang, tegap, berbadan tegap, tidak sangat tinggi, tidak pula pendek, tubuhnya indah, rambutnya tidak keriting dan tidak pula lurus, kulitnya berwarna coklat. Jika berjalan maka Nabi badannya condong ke depan, artinya cepat berjalannya. Dan itu berjalannya para ulama ahlul hadis terdahulu dikenal dengan beberapa hal. Para ulama ahlul hadis itu terkenal cepatnya dalam beberapa perkara. Satu, dalam berjalan. Kedua, dalam makan. Pernah cepat mau pergi ini dia. Itu dia. Itu diantaranya. Jadi cepat berjalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbadan indah sekali. Jadi badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu elok sekali. Saya terasa dikejar waktu. Saya kembali lagi menguraikan tentang rambut ini. Rambut ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang rambutnya dicukurnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencukur rambut itu dikala waktu ibadah haji atau umrah. Dan kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memendekkan, kadang sebatas dengan telinga ini, dengan apa namanya tadi, dengan tempat wanita meletakkan antingnya, atau di bawah itu. Makanya ketika ditanya apakah boleh kita pula berambut panjang, ya, maka dari hal ini kita harus memahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berambut panjang dulu di zamannya memang kebiasaan lelaki seperti itu. Kebiasaan lelaki seperti itu. Ya. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, ketika di satu negara atau di satu tempat memang di sana tidak asing, ya tidak bermasalah berambut seperti itu, tidak mengapa. Tapi para ulama memahami ini bagian bukan dari sunnah yang disyariatkan, tapi ini sunnah jibiliyah. Sunnah apa namanya? Jibiliyah. Makanya mukaddimah kajian kita kemarin tentang bagaimana ittiba'us sunnah. Ya, perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi itu ada yang jibiliyah. Perbuatan kemanusiaan Nabi itu biasa. Jadi di tengah masyarakat kita nanti, kalau ada memang seperti itu silahkan. Kalau enggak dianjurkan. Makanya para ulama kita seperti Ibn Baz, Ibn Utsaimin tidak panjang rambutnya. Demikian murid-murid beliau menceritakan. Ya, mereka memahami seperti ini. Tapi mungkin ada sebagian daerah seperti sebutkan sebagian daerah di Yaman sana ada yang memang orang kadang berambut panjang.
Makanya kadang Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala disebutkan oleh murid beliau bahwa beliau kadang berambut panjang, kadang memendekkan rambutnya. Nah, itu biasalah. Ini masuk dalam sunnah jibiliyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 10 tahun atau 13 tahun dalam riwayat yang lain. Masya Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Madinah selama 10 tahun, artinya 23 tahun. Berdakwah itu tidak mudah, Pak. Kita yang berdakwah sedikit saja, beratnya minta ampun. Kadang-kadang tidak mau mata tidur. Kadang-kadang pokoknya berat. Berat kita. Namun coba tengok kelebihan dan keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah wafatkan Nabi usia 63 tahun. Wa laisa fi ra'si wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Nabi tidak tumbuh ada rambut atau uban di kepalanya, di jenggotnya. 20 lebih dah ada. Artinya Nabi sehat. Luar biasa. Menakjubkan. Sehat beliau ini. Kalau usia 50-an tahun tu Nabi, Pak, 53 tahun atau 55 tahun. Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Pindah ke Madinah tahun kedua, terus nanti masuk perang Badar lagi. Itu usia 55 tahun. Nabi mulai perang. Bayangkan sehatnya. Kita di umur 50-an tahun tuh, 55 tahun tuh nunggu usia pensiun aja itu. Apa kegiatan lagi? Nggak ada lagi kegiatan. Udah istirahat aja. Nabi belum. Istirahatnya orang beriman besok di sorga. Nggak di sini istirahat kita. Hidupnya adalah perjuangan. Perjuangan kita. Dan Masya Allah, Nabi SAW disebutkan ketika diutus menjadi Nabi, ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Nabi diutus di usia 40-an tahun. Ingat, Pak, usia 40 tahun itu adalah usia kematangan seorang lelaki. Dan apapun yang dikerjakannya, kebiasaannya menjelang usia 40 tahun itu, itulah nanti yang akan mendarah daging dan menjiwa, mengkarakter dalam dirinya. Itu kematangan seorang lelaki. Jadi usia-usia kuat, usia-usia memimpin. Masya Allah. Kalau gagal kita di usia 40-an tahun menjadi seorang yang pribadi yang baik, Masya Allah, itu sulit untuk mengejarnya lagi. Karena sampai usia 40 tahun itu mulai menurun itu. Menurun kesehatan. La ilaha illallah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nabi tidak. Nabi orang yang sehat. Nabi orang yang kuat fisiknya. Bahkan dalam hadis yang kedua tadi disebutkan bahwa berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Yatakaffa'u. Berjalan Nabi cepat. Seperti orang, bahkan dalam riwayat lain nanti disebutkan bahwa jalan Nabi seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Jalannya cepat, tegap, tidak loyo-loyo, seperti kebanyakan jalan orang Indonesia. Apa? Lenggong kiri, berlenggak kiri, lenggak kanan, atau apa istilahnya itu? Tidak, tegap. Itu menunjukkan Nabi SAW fisiknya kuat, sehat. Makanya pada titik akhir dari kajian malam ini, karena keterbatasan waktu kita ambil saja satu kesimpulan dahulu, dan pertemuan yang akan datang kita sempurnakan lagi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, wa kana khalqu sallallahu alaihi wasallam wa suratu min akmalis suwar. Bentuk fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciptaan dan bentuk fisik beliau itu sempurna bentuk ciptaan manusia. Sempurna. Allahu Akbar. Sempurna keindahannya. Allah yang menyempurnakan itu. Allah sempurnakan pula dengan baiknya akhlak beliau. Bentuknya elok, akhlaknya pula elok. Maka di dalam dakwah Nabi SAW tidak pernah kita dapati di mana orang-orang yang menolak dakwah Nabi mengejek, mengaibi, mencela dua hal ini. Mencela fisik Nabi atau mencela akhlak Nabi. Tidak ada. Mereka hanya menentang Nabi kalau disebut Nabi adalah majnun, sahir majnun,
tukang sihir yang gila, itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid. Maka kalau ada orang yang dia dicela karena akhlaknya, itu introspeksi diri aja kita. Ya. Dan Nabi ini menunjukkan cukup itu menjadi bukti bahwa fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam elok, sempurna, indah. Dan nanti dalam riwayat Bara' bin Azib disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian bercorak merah nanti, ya. Dan tidak pernah saya lihat orang yang lebih indah dan gagah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau demikian fisik Nabi, orang sekarang aja kalau ada orang gagah, tengok anak kita gagah, masya Allah, sedang hati tak kepalang. Itu artinya apa? Nabi lebih layak untuk kita cintai. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Karena keterbatasan waktu dan ilmu, maka kita cukupkan kajian kita pada kesempatan ini sampai di sini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikannya. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.